Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ayyuhat tullab wat talibat, jamaah salat subuh, para pencinta pengajian hafizakumullah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-162. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'ihata wal mustami'ah, akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang an-naihah, ya. Mana maksudnya an-naihah? Ya. Al-mar'atu allati tandab al-mayyit. Ya. Jadi naihah itu seorang wanita yang meratapi, ya, mayit, ya, dengan cara teriak, ya, dengan raf'us saut bil buka, tangisan yang dengan suara keras, ya. Itu namanya an-naihah, ya. Jadi lamun bahasa tita ya nyorak nyai waktu tebilin mate si semamen atau si ama. Ya. Jadi an-naihah yang disebut di sini adalah perempuan, karena kebanyakan yang seperti itu adalah perempuan. Ya. Allah melaknat, ya, wanita yang seperti itu, yang nangis nyurak nyai meratapi kematian daripada
suaminya. Ya. Fiqhul hadis tahrimun niyahah wal istima'. Ya. Kalau mustami'ah itu allati turaghibul istima' lin nawah, ya. Fahiya syarikatun laha fil ithmi. Dengan milun saya untuk jadi pendengar yang setia, ya. Saya ini ya. Saya pina dengan semakin nangis, ya. Jadi sama-sama dilaknat, ya. Fiqhul hadis tahrimun niyahah wal istima' ilaiha li'annahuma minal kaba'ir. Ya. Diharamkan kita untuk teriak-teriak, nangis dengan suara keras meratapi kematian. Ya, dan itu termasuk kabair. Termasuk dosa besar. Kenapa? Karena di sana disebutkan di dalam hadis ini, ya, Rasulullah melaknatnya. Ya. Kata-kata laknat, nah, itu dosa besar sudah. Ya. Jadi ibu-ibu ini yang disebut di sini perempuan an-naihah. Ya, tidak dia bilang an-naih. Kalau an-naih laki-laki, tapi ini an-naihah. Ya, an-naihah. Ia biasa sida nina-nina. Montan nyeraknya ya, pugut bulun sambil kebuk dadan. Ya. Kah menonton. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada kesadaran, ya. Ya. Kalau menangis, mengeluarkan air mata, itu biasa dan itu bukti kita diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tangisan kasih sayang. Tapi kalau sampai teriak, nyuraknya, mau pugut bulun, robek kelambin, nah itu yang dilaknat. Ya. Dulu di awal Islam terkadang sengaja si mayit berwasiat, lama kemati kamu jadi tukang nangis. Iya, enten ada desa berua sangat tersayang sangat, ya. Sampai ada yang sampai membayar tukang nangis. Ya, itu dilaknat, ya. An Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha. Ya. Berarti di zaman sebelum Islam itu menjadi suatu kebiasaan sudah. Bahkan sudah menjadi tradisi. Pokok mau narak mate, arak jadi nangis, arak jadi ya apa nah? Timpa kampas sedih. Ya. Sepertinya itu sebagai tanda bahwa dia sangat dicintai, dia sangat disayangi, gitu. Tapi itu dilarang dalam Islam. Ya, dilarang. Ya, sampai waktu dibaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengambil baiat untuk mereka tidak menangisi, ya. Tidak teriak-teriak waktu ada yang meninggal keluarganya. Ini juga menjelaskan tentang tahrimun nauh, ya. Wa 'azimu qabhihi wal ihtimam bi inkarihi. Jadi menjelaskan bahwa ternyata sangat besar yang namanya kejelekan daripada an-nauh, ya. Orang yang
meratapi dengan teriakan-teriakan, tangisan-tangisan teriakan, ya. Ya. Kenapa? Karena itu namanya rafi'un lis-sabr. Ya, itu menghilangkan kesabaran itu sendiri. Kita dianjurkan untuk bersabar, tapi ini tidak sabar namanya. Ya. Wa fihi mukhalafatun lit-taslim. Ini piwal dari ajaran agama yang menganjurkan kita atau mengajarkan kita untuk menerima. Taslim artinya menerima apapun ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apapun yang ditentukan Allah itu kehendak Allah, dan Allah berhak untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, ya. Nahnu nurid wallahu yurid wallahu yaf'alu ma yurid. Kita punya kehendak, tapi Allah juga punya kehendak, dan yang akan terjadi apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kita harus terima, ya, terima doang, ya. Ya, atau kadang-kadang ujian berat itu orang yang sangat kita cintai, misal serinat santersit kangen, ya, mau iya bejuluh lah, atau sebaliknya, ya, suaminya sangat ya cintai, ternyata meninggal mendadak misal, atau anaknya, anak si mata wayang enggak anak kan, ben solah menggagah anak berprestasi pacu membaka-maka mati mendadak lah. Itu ujian besar. Di saat kita sedang sangat sayang sekali sama dia, Allah mengambilnya. Nah, di sana ujian, ya. Jadi itu namanya mukhalafah at-taslimu lil qada, ya. Seolah-olah kita mempiwali yang namanya sifat at-taslim kepada apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita menangisinya, ya. Tapi ingat tadi yang saya maksud dengan niyahah itu bukan tangisan biasa, tapi sampai nyuraknya, ya. Itu namanya niyahah. Ya. Pengkritikan air mata dia biasa. Tidak bisa ditahan sama kasih sayang. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih, muttafaqun alaih. Jadi si mayit akan disiksa di dalam kuburnya gara-gara tangisan daripada keluarganya. Ya. Tapi di sini jelaskan bahwa yang menyebabkan disiksanya si mayit, ya, dalam syarahnya, al-mayyit yu'adzab fi qabrihi bisababi bukai ahli idza awsa bidzalik. Kalau dia berwasiat begitu, ya, baru disiksa si mayit dalam kuburnya. Kalau dia berwasiat lah, lemak pokok mau mati aja kerasan dan nangis, oh. Ya. Nih ada kamu nih. Nih 5 anak selapu ya saya nangis beliau nih. Ya, ini namanya berwasiat. Nah, kalau dia berbuat seperti itu, dia yang disiksa dalam kuburnya. Ya. Ya. Lamun dan wah berwasiat mau bara-bara maranikan dan anak jarin, ya, dan masalah, ya.
Kita tidak akan disiksa gara-gara kesalahan orang lain. Ya. Ya. Malah mursili wa ta'ajjah, pokok kayak baik nangis. Oh, ini lagu mereka mana nangis mbak. Nah, itu aja. Enggak, kita disiksa ya. Itu namanya kesalahan orang lain. Ya. Wa qad kana ma'rufan indal qudama, dan wasiat seperti itu sudah masyhur ma'ruf orang-orang terdahulu. Layak seniman Islam biasa marane niki. Ya. Ya. Ini kata-kata orang dulu, idza muttu fabkini bima ana ahluh. Ya. Nah, ini model-model cara orang berwasiat zaman dahulu. Ya, nanti kalau ku mati maka tangisi aku. Ya. Jadi suatu kebanggaan kena cerita, memang ketahuan dan tersiksa di dalam kubur. Ada yang ketahuan ya. Sangden ya. Datanglah Islam menghapus semua itu. Islam mengajarkan kita untuk at-taslim lil qadha, menerima dengan ikhlas segala yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat sabar, sifat menerima itu ajaran Islam. Ya. Wa Anas radhiyallahu anhu qala syahidtu bintan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam tudfanu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabr faraitu ainaihi tadma'an. Nah, ini menjelaskan bahwa kalau tangisan yang biasa ya itu pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya menyaksikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat kuburnya dan saya melihat kedua mata beliau meneteskan air mata. Okay. Jadi dia waktu tertalat bijen, okay. Waktu kuburan beliau duduk kritikan naik penentangan. Iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau menangisi karena kasih sayang itu tidak masalah. Ya, itu tidak menghilangkan at-taslim lil qadha. Itu hanya karena kasih sayang. Karena kita menerima, kita ikhlas. Karena itu adalah ketentuan Allah. Ya. Jadi fiqhul hadis jawazul buka 'alal mayyit biduni ta'didil mahasin li'anna al-huzn ya yatgha 'alal 'ain ya. Jadi boleh orang menangis ya, menangisi mayit tapi jangan terlalu berlebihan ya. Ya sampai menyebut selapo oleh sambil nangis sambil itu enggak boleh. Ya, karena kalau tangisan kasih sayang itu memang enggak bisa ditahan oleh mata ini. Si sayang, si kangen terik begitu kan naik mata. Ya. Yang kedua jawazul julus indal qabr intizaran litatsmimid dafni. Nah, ini dalil kita. Boleh kita duduk sambil menunggu selesainya proses pemakaman. Ini berbeda dengan saudara-saudara kita yang lain yang tidak membolehkan ya.
nganjang bani aja di tokol. Ya, karena diajarkan begitu oleh gurunya. Tebarak nonton bid'ah. Jadi den bani tokol. Muka ngonek dengan bertakziah menganjang bani ya. Ya. Dengan tokol ni aja nganjang bae. Sebenarnya lilen, sebenarnya lagu kedung ya anon. Dan bani. Tapi ini jelas ini. Ya, bahwa Rasulullah SAW duduk di dekat kuburan putrinya di saat proses pemakaman sambil meneteskan air mata. Ya. Yang ketiga, hirsus sahabah ala naqli ahwalihi sallallahu alaihi wasallam litta'assi biha. Nah, ini menunjukkan bagaimana perhatian sahabat, ya sampai sedetail itu dia perhatikan. Mau lalu nangen sa pedasan mau riwayatan kan ya jadi dalil jadi. Ya, ia jadi aparan ikutan kita ya sehingga nggih berarti kanggo tetokol. Ande riwayatan si beliau kan saya gak bingung dah. Wa an Jabirin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadfinu mautakum bil lail illa an tattaru. Akhrajahu Ibnu Majah wa asluhu fi Muslim lakin qala zajara ay yuqbara ar-rajulu bil lail hatta yusalli alaih. Ya. Jadi dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Jabir bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memakamkan ya keluarga kalian pada waktu malam kecuali kalau memang ya harus segera ya. Keadaan yang menuntut ya. Selama masih normal-normal jangan makamkan di waktu malam dan kita lain tenda. Kita langat, mulah pada monode benes apa kuburan. Ya. Enggak apa-apa diundur besok. Ya, jadi dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakamkan di waktu malam kecuali kalau memang keadaan yang mengharuskan. Ya. Nah, situasi kondisi ya, si kontol. Tanda kena si kontol. Situasi kondisi dan toleransi. Ya, jadi fiqhul hadis karahatud dafni lailan. Makruh, endek sampai haram deh. Makruh memakamkan waktu malam. Kenapa? Mauzannatun lit taqsir. Ya banyak kekurangan nanti. Malam ya, pedas ya. Fi haqqil mayyit. Ya terjadi banyak kekurangan di dalam menjalankan hak-hak daripada mayit. Ya. Takutnya nanti kalau malam itu menyolatkannya kurang pas, mengkafankannya juga kurang bagus. Ya. Ya. Yang kedua, jawazud dafni lailan lid darurah, boleh memakamkan malam kalau ada darurat. Ya. Ya. Kalau darurat tidak apa-apa. Misal wahsida lalu. Wah jasad, wah bais. Ngonek lalu bareh selapuk dengan ya mencium baunya membuat itu menjadi pendeparan fitnah ya. Jadi aib ya. Selapuk dia bercerita dengan bais ampun mayit seno apa begawean lah ya. Ya kenapa dia bau? Karena lama kan ya kemancen sale dalam peti niki lah.
Ya. Wa an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala lamma jaa ya na'yu Ja'far hina qutila qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ala Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum. Ya. Nah, ini dalil kita bolehnya kita masak waktu orang meninggal. Nah, ini dalil kita. Semeriap. Ya. Menolak pendapat yang dek nganggoan. Nggih. Arek jane nganggoan, dek nganggo mangan dek. Aparan? Ya. Ini dia nanya dalilnya. Jadi dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu qala ya lamma jaa na'yu Ja'far hina qutila, waktu datang ya apa namanya jasadnya Ja'far waktu beliau meninggal di dalam peperangan ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda isna'u li ala Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Faqad atahum ma yushghiluhum, karena mereka sibuk dan tahu ya urus din kan, dan tahu rungu din sibuk kensin rungu ya keluarga. Nah, makanya di sini kita yang harus repot tetangganya. Lamun keluarga mayit jane dedek repot. Ada ya bani aja, mamot pasti data. Nggih. Nah, itu keluar tetangga terus bantu, rasa bantu si kepeng, rasa bantu si ai, rasa bantu si beras, rasa bantu si ya untuk apa? Untuk kita masakkan pada hari itu. Ya, bareh keluarga saya datang lek jauh mau berbenten ya rungu sini ya si keluarga. Nah, yang itu tetangga. Ya kanan isna'u li ala Ja'far ta'aman. Nah, itulah yang kita lakukan selama ini. Kan itu repot ya pen balik. Beras lek jamaah. Kepeng lek jamaah. Ya, kadang tidak priap ya. Ya. Kalaupun dia ikut sibuk ya itu karena ya kadang-kadang dan gawe mana momot lalu separuh. Ya ikutlah, tidak masalah. Tapi jangan kita membiarkan mereka sibuk sendiri. Itu yang tidak boleh. Nia meriap, nia satu, nia macam dengan wah timpa musibah malik tiap repot, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita yang repotkan mereka, itu memang anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu repot sebagai tetangga. Okay. Jadi arasa lain-lain bagian deh. Biasa-biasa meriap nyerak bait. Panci macam nggih. Sama ya rungu bokos, rungu korong batang, rungu napiaran kali kubur ya. Sabdoe ai inam bitu beratong mana-mana piredus kan. Ya, sabdoe kepeng lito atongan mana-mana bare arabayan beli. Begitulah cara kita saling bantu. Ya. Wah berdedang masing-masing ticat si nenek. Ya. Rasa cekat belah tereng ya. Ya wah bagiannya pinak korong batang. Ya. Kemudian disuruh pinak korong batang jadi ini jari. Anda ya bagian. Ya. Ada lain ada bagian. Ya. Parah bagian taziah tak tidak. Ya, menulah lain-lain tertican sini. Tapi semuanya disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya. Tukang pandi pelek pahala, tukang bokos sebelek pahala, tukang kali kubur wah bih lengkap penjelasan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ada sedikit berharap ya. Nabi aran bayah baik nggih. Ya. Ya. Nggih. Ikhlas gaya tepinaan apa narak kadang-kadang tepinaan andang-andang alhamdulillah. Kemben nggih. Kita tidak pernah berharap, tapi kalau dikasih ya sudah. Ya toh juga ndek sak repot nih ya kan, kadang-kadang si luwe barehan no. Si luwe beras, luwe macam bedoy mau kan. Nah, inilah anaknya, ini dasarnya. Kenapa kita belangar nggih, pelangar niki. Kembet jauh beras pelangar karena itu paling gampang. Dan cara berat lalu idap dengan yang saw lain bagi kepeng beda. Nggih. Lalu sama menja lenger ruana jauh anak. Beras kepeng nih mana-mana. Sadangan baskom tonton timpoh. Nggih. Nah, nabi tujuan niki sitek bantu. Bantu. Ada den berat lalu. Nggih. Ya dan ta'awun ya. Ta'awun bainal ahya wal amwat. Ya cara saling bantu antara itu sama si hidup kan sama mati. Iya lah dengan narak tahu lah. Enggak kiain tahu berbeda nek. Den bani salainan baleh takun salah. Salat jenazah baeno ini rukuk sujud. Bagian-bagian lauk lae telin beda kiai dengan enggih. Kiai gonjong tantih lae itu bagian-bagian lauk. Enggih. Kiai mumbang, kiai penimpo haran ya oleh dengan marak model le lingkup buah gonjong asal termasuk janggawana nggih. Nah bagian liwung siwi ini ke bongkareng oleh kan tong bulu nggih. Mendeman datang kiai le ten bani maka narak kiai lain den tahun enta pas ne sembahyang jenazah merukuk sujud tuh. Dia bayan dan janggawana lah yang bapak dang tahan. Nggih. Ya. Jadi ini dalil berjamaah ya. Apa hukum fikih di sini? Masyru'iyatu inasi ahli al-mayyit bi san'it ta'am lahum listighalihim an anfusihim bil musibah allati ya apa katanya ini ya. Jadi disyariatkan kita untuk membantu ya keluarga mayit dengan memaksakan mereka makanan. Ya, nyerak terlalu beli manuk, beli jangan, beli nang ke macam lah. Ya, kemben dapat pinaan, baru datang jauh. Dan gunung lihat datang mau bergerah tak lalu. Pecah nah. Masa itu rapat-rapat je arah. Kemben lalu mangan. Ya. Paling saya rapat-rapat sambil begawean tu je wajar lah dia ikut mania masak, dia meriap dengan mangan tu biasa lah. Ya. Jadi kadang-kadang terlalu sempit cara pandang sebagian saudara kita dalam mengartikan ya. Memang ada hadis yang mengatakan jangan kalian merepotkan keluarga mayit. Yang pun den bele ngelor.
Nah, sebagian tempat kadang-kadang roh nendah sekalian jelo senu roh tama tanah onemparan. Bagian Lombok Timur, Lombok Barat sering yang temukan seperti itu. Demen tengkah ngelayat mutak tetena jak balen mai Arabia tenin dendek wah lagu wah kedung periapan lalon nggih terbaik temangan terus demen kah zikir nggih berbe hukum ya den keluarga mayit niki repot tapi tetangganya ya. Kadang seke hadis An Sulaiman ibn Buraidah an abihi radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir ay yaqulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Nah, ini doa waktu dia tama pekuburan. Ya. Dari Sulaiman bin Buraidah beliau berkata, baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka apabila mereka keluar untuk menuju kepada pekuburan, maka ucapkanlah ya, assalamualaikum ahlad diyar. Boleh kita bilang assalamualaikum ya ahlal kubur. Pada kanan ahlal diyar bagi ahlal kubur pada kanan. Ya. Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minin wal muslimin. Dari yang muslimin, mukminin, ya orang Islam yang beriman. Lamun narak dengan kafir tu jangan dendama. Ya. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami semua akan mengikuti kalian. Ya, tempatnya doang. Ya. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami mohon untuk kami dan kalian ya keselamatan, kesehatan dalam kuburnya maksudnya. Ya. Jadi seperti itu doa waktu kita masuk kuburan. Nah, kalau yang biasa kita baca yang lebih gampang, riwayatnya sering kita baca, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna, wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Ya, keselamatan untuk kalian wahai penghuni kubur, kalian pendahulu kami dan kami akan mengikuti kalian. Iya kanan. Ningraos ndale kubur. Kadang-kadang ya ngerokok untuk doa ya. Jadi denara nilai mengambil iktibar dari si mayit itu ya. Nah, jadi bukannya bersedih, bukannya sadar, tapi terkadang ya sebagian sayan tengil denara kenan lalu ziarah kubur. Nggih para jamaah sekedar niki, dan sebelum kita tutup yang menyampaikan ucapan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikhlasan pelungguh sami dalam membantu kami dalam membangun atau pengecoran madrasah. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Bebau berbaik nanti bebau. Oh. Ande, denara dasar. Lamun sekedar bebau jangan jadi masalah. Tapi kalau memberikan dia sarapan, pengupi, dia kan tahu ngupi nih.
Kemben. Angkala menzikiran aja deh masalah. Deden sakolane dulang dengan keyakinan mayit itu akan datang sarapan, salah. Nia aja enggak sih penyampah kulhu petehe wah. Wangkahan kanggo makanan-makanan yang zahir nikah. Nggih? Ya. Ya salah niki engkah degawe. Ndek wah lagu lai wah bahasa. Nggih. Ya. Menuh gawe cara-cara sesat nggih. Mun rohan aja den masalah. Rohan hatin pinan deket dulang untuk dengan zikir. Ya. Munanane pinaan makanan melepasan itu dengan keyakinan yang itu nyampah aja salah. Ya. Den kanggo gati niki nggih. Den kanggo. Nggih. Araan jauh ane dulang jok tibale. Lamun abah dang to korleko jarang meriap. Saya meninggal to korleko wajib penjauh dulang jok to gedeng beliau. Yenten aparan rohan si mayit pilih engke dengan paling saleh sin paran. Nggih. Nah, kak kiai aja besuh tuh. Untang datang barat-baran sejauh anu dulang. Nyerang tersuruh lepas tepawon bahasan. Tepawon. Terus tumpahan macam jauh kayak karing kosong ngulik meno. Nggih. Awal-awalnya berkedua antang lah ya. Nabi arak niki. Ada dengan mati itu. Ya, pokoknya mati aja jauh teh. Oh, demen dia. Oh, jelas karena itu kan terong dengan. Iya. Lain angka mun kocor panci jarang melibut Nabil. Itu dong nen jauh. Arak ruangan, jangan penuh ruangan nu si kocor. Jadi apaan bae mau? Jauh ke jauh keteh. Dia menara dengan meninggal, iya sintisi mobil beliau. Kocor, panci, sogon, kasur, tipah, selengkap no. Angka piri ya te kasur jauh tang lihat tuh. Kasur-kasur anu niki lagu. Kasur kapuk. Nggih. Iya. Nggih. Anak kenina. Ya mun dinara salahin aja kanggon. Anak-anak mesa. Lagu lamun nara salahin aja lebih baik yang lain. Pandeninen wahraan. Ya. Angka lamun anu aja, ada masalah. Ya. Tapi jangan sampai dia melihat ya. Timan dengan toa, timan nama ada. Dengkanggo masih telik kemaluan anak kan. Jadi aurat lamun antara anak beke amak niki selapu anggota anu doang den termasuk dengkanggo anu. Ya semenuan kah. Ya. Ya. Lamun pandi aja kanggon, pokok den sampai buka ada tele mentang-mentang anak kan den kanggo. Suami memandikan istri boleh,
istri memandikan suami boleh. Nggih, boleh. Denden sa pandian semamen dengan apa ya? Den kanggo side pandian semamen dengan den kanggo. Iya. Nggih. Nggih, sekedar niki para jamaah kurang lebih. Mohon maaf. Nggih, sekali lagi mari kita bacakan Fatihah untuk semua yang ikut andil dalam pengecoran niki, yang ikut menyumbang baik air, permen, rokok, apapun bentuknya pokoknya, nggih. Ya. Kaputan, nggih, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajatnya dikabulkan, diberikan sehat walafiat, diberkahi rizki, keluarga dan umurnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Sekian, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatil lana fi dinina, ma'a ahli al-qudri unsa wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daiman, wa akhilla adqiya ulama. خير ونفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأكر بالرضا منك العيون، وقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المعنون، واغفر استر أنت أكرم شتر. ربنا يا ذا الجلال والمنال انشر لي ونهضة الوطن دائما من الفتن، وديا رجالها على السنن، وانشرنه في العشايا والبكر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الأهل الكرام شرفا، وعلى الصحب المصابيح الغرر. أمررتك فسبحت وأروت الجيش بماء هامر، على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي وباطني وظاهرين. الفاتحة. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.